Bu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Virginia Dewi Rosari Mionede, biasa dipanggil Sari. Saya dari Prodi S1 Farmasi kelas Farmasi C, semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik didih. Yang pertama, dasar teori. Titik didih suatu cairan ialah temperatur pada mana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Adanya ikatan hidrogen antar molekul menyebabkan titik senyawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa lain yang memiliki berat molekul sebanding. Titik didih senyawa golongan alkohol lebih tinggi daripada senyawa golongan alkana. Demikian juga titik didih air lebih tinggi daripada aseton. Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik leleh tidak begitu besar karena pada wujud padat jarak antar molekul cukup berdekatan, dan yang paling berperan terhadap titik leleh adalah berat molekul zat dan bentuk simetris molekul. Senyawa yang mampu membentuk ikatan hidrogen dalam air akan mudah larut dalam air. Panjang atau pendeknya rantai karbon atau gugus alkyl R memiliki pengaruh terhadap kelarutan senyawa dalam air. Titik didih dapat digunakan untuk memperkirakan secara tak langsung beberapa kuatnya daya tarik antar molekul cairan. Cairan yang memiliki gaya tarik antar molekul kuat akan memiliki titik didih yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Cairan yang gaya tarik antar molekulnya kuat, titik didihnya tinggi, dan sebaliknya bila gaya tariknya lemah, maka titik didihnya rendah. Ketergantungan titik didih pada gaya tarik antar molekul terlihat di mana titik didih beberapa senyawa halogen dari unsur-unsur golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A dibandingkan senyawa pada golongan 4A terlebih dahulu karena bentuknya yang ideal, yaitu ukuran atom yang naik dari atas ke bawah. Sifat periodik unsur titik didih dan kelogaman. Satu periode dari kiri ke kanan makin bertambah, puncaknya pada golongan 4A kemudian menurun drastis sampai golongan 8A. Satu golongan 1A sampai 4A dari atas ke bawah makin rendah titik didih, dan titik leleh golongan 5A sampai 8A dari atas ke bawah titik didih dan titik leleh makin tinggi. Dalam menentukan titik didih suatu zat, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya zat tersebut mendidih adalah: 1. Pemanasan. Pemanasan harus dilakukan secara bertahap agar diperoleh interval yang tidak terlalu panjang. 2. Tekanan udara. Tekanan udara mempengaruhi titik didih suatu zat. Yang ketiga, banyaknya zat yang digunakan. Zat yang digunakan juga mempengaruhi titik didih satu zat, di mana semakin banyak zat yang digunakan semakin lambat proses pendidihan sehingga titik didihnya meningkat. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Yang pertama, alat, yaitu termometer kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, gelas kimia, pemanas, klem dan standar, tabung reaksi kecil, alat penentu titik leleh atau melting point apparatus. Berikut zat atau bahan yang digunakan, yaitu parafin, zat yang ditentukan titik lelehnya, asam salisilat, zat yang ditentukan titik didihnya, etanol. Berikut yaitu butanol. Prosedur kerja penentuan titik leleh. 1. Zat yang digunakan atau yang akan ditentukan titik lelehnya diminta ke pengawas. Yang kedua, kapiler yang akan digunakan untuk menentukan titik leleh diambil. 3. Ujung terbuka kapiler dimasukkan ke dalam serbuk zat yang akan ditentukan titik lelehnya sehingga kristal masuk ke dalam kapiler. Yang keempat, kemudian kapiler diangkat dari serbuk dan dibalik sehingga ujungnya tertutup menghadap ke bawah. Selanjutnya, ketok dinding kapiler dengan jari agar zat yang ditentukan masuk ke dasar kapiler. Yang kelima, langkah 3 dan 4 diulangi sampai sekitar 5-8 kapiler terisi kristal. Kapiler lainnya diisi dengan cara yang sama. Yang keenam, kapiler dikatakan pada termometer, di mana ujung kapiler sejajar dengan ujung bawah termometer. Yang ketujuh, termometer dipasang pada standar dengan bantuan klem dan termometer dicelupkan pada pemanasan yang digunakan. Yang kedelapan, pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sesekali diaduk. 9. Zat padat dalam kristal dan temperatur diamati.
10. Termometer dibaca apabila zat padat dalam kapiler mulai mendidih. Yang ke-11, zat padat yang telah meleleh semua diamati. 12. Range temperatur pelelehan dicatat. 13. Pemanas disingkirkan dan dibiarkan dingin. 4. Pengerjaan di atas diulangi untuk zat-zat yang lain. Zat cair yang akan ditentukan titik didihnya diminta ke pengawas. 2. Tabung reaksi kecil untuk tempat zat cair yang akan ditentukan titik didihnya diminta, kemudian zat cair yang akan ditentukan titik didihnya dimasuk ke dalam tabung reaksi kecil sebabnya 8-10 dari dasarnya. 3. Pipa kapiler diambil lalu dihadapkan ke bawah ke dalam tabung reaksi kecil yang berisi zat cair yang akan ditentukan titik didihnya. Yang keempat, tabung reaksi kecil yang di dalamnya berisi pipa kapiler dan zat yang akan ditentukan titik didihnya diikat pada termometer di mana ujung tabung reaksi kecil sejajar dengan ujung bawah termometer. Yang kelima, gelas kimia diambil kemudian diisi dengan parafin secukupnya dan diletakkan di atas pemanas. Yang keenam, termometer pada standar dipasang dengan bantuan klem dan termometer dicelupkan pada cairan parafin di dalam gelas kimia yang berada di atas pemanas. Yang ketujuh, selanjutnya pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sesekali cairan parafin diaduk. Yang kedelapan, zat cair dalam kapiler diamati, begitu juga dengan temperaturnya. Yang kesembilan, termometer dibaca bila zat cair dalam tabung reaksi kecil membentuk gelembung-gelembung kontinu yang membentuknya seperti kalung. Penentuan titik didih. Data yang diamati titik didihnya: etanol wujud cair warna bening, butanol wujud cair warna bening. Nomor 1, zat etanol suhu awal 28 derajat Celcius mulai mendidih 45 derajat Celcius, terbentuk gelembung 89 derajat Celcius. Yang kedua, zat butanol suhu awal 36 derajat Celcius mulai mendidih 88 derajat Celcius, terbentuk gelembung 126 derajat Celcius. Berikut adalah pembahasan. Penentuan titik didih. Pada perjamuan titik didih menggunakan etanol dan butanol yang mempunyai wujud cair dan berwarna bening. Dalam teori titik didih etanol adalah 78,4 derajat Celcius dan titik didih butanol adalah 117,6 derajat Celcius. Pada etanol didapatkan suhu awal 28 derajat Celcius. Pada saat mulai mendidih atau mulai timbul gelembung didapatkan suhu sebesar 45 derajat Celcius dan terbentuk gelembung kontinu 89 derajat Celcius. Dari data ini didapatkan range sebesar 45 derajat Celcius sampai 89 derajat Celcius. Pada butanol didapatkan suhu awal 36 derajat Celcius. Pada saat mulai mendidih atau mulai timbul gelembung didapatkan suhu sebesar 88 derajat Celcius dan terbentuk gelembung kontinu 126 derajat Celcius. Dari data ini didapatkan range sebesar 88 derajat Celcius sampai 126 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih di antara lain, yang pertama tekanan. Bila tekanan eksternal kurang dari 1 atmosfer, titik didih cairan lebih rendah dari titik didih normal. Sama dengan 1 atmosfer, titik didih cairan disebut titik didih normal. Lebih besar dari suatu atmosfer, titik didih cairan lebih besar dari titik normal. Berikut adalah jenis molekul. Jenis gaya antar molekul adalah relatif kuat, titik didih dan akan relatif tinggi. Yang relatif lemah, titik didih akan relatif lemah. Sekian penjelasan saya tentang penentuan titik didih. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman.